Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kali ini Mang Din Channel hadir lagi mengupload video yang mana ini merupakan bentuk bahasan daripada soal-soal serta jawaban yang kami beri tema bocoran soal-soal tes wawancara P3K untuk tahun 2023. Mudah-mudahan bentuk soal-soal dan jawaban ini bisa menambah wawasan, ilmu, manfaat bagi sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tetap like, komen, share, serta subscribe. Bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Din Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku semua tidak ketinggalan dengan upload terbaru dari Mang Din Channel. Selamat belajar dan selamat menyimak soal-soal tes wawancara P3K untuk tahun 2023 ini. Tetap semangat. Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, marilah kita mulai bersama-sama belajar untuk menjawab soal-soal tes wawancara P3K tahun 2023. Dan untuk mengawali dan supaya bisa mendapatkan keberkahan, marilah kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pilihan ganda. Soal yang pertama, kegiatan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan narasumber disebut dialog, wawancara, diskusi, drama. Dan jawaban yang benar adalah wawancara. Dan selanjutnya soal yang kedua. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah menentukan topik wawancara, membuat daftar pertanyaan, menentukan narasumber, menentukan lokasi wawancara. Dan jawaban yang benar, sahabat-sahabatku semua, menentukan topik wawancara. Selanjutnya kembali ke soal berikutnya. Salah satu sikap yang harus dimiliki pewawancara adalah sopan, sombong, angkuh, iri hati. Dan jawaban yang benar adalah sopan. Jadi salah satu sikap yang harus dimiliki pewawancara adalah sopan. Selanjutnya kembali ke soal berikutnya. Berikut ini yang tidak boleh dilakukan saat melakukan wawancara adalah membuat janji dengan narasumber, datang terlambat, mengucapkan salam perkenalan diri, menceritakan maksud dan tujuan wawancara. Dan jawaban yang benar berikut ini yang tidak boleh dilakukan saat melakukan wawancara adalah datang terlambat. Kemudian soal berikutnya, pilih 3 yang termasuk ciri-ciri pertanyaan baik dalam wawancara. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan satu dengan yang lain tidak berkesinambungan.
Bahasa yang digunakan harus baik, benar, dan jelas. Pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran dan sesuai topik. Jawabannya hanya perlu iya atau tidak. Dan jawaban yang benar dari 3 yang termasuk ciri-ciri pertanyaan baik dalam wawancara adalah ada 3. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Bahasa yang digunakan harus baik, benar, dan jelas. Pertanyaan harus fokus, sasaran, dan sesuai topik. Kemudian ke soal berikutnya. Berikut yang bukan petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara adalah pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Upayakan 1 pertanyaan untuk menggali 1 informasi. Kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Membuat daftar pertanyaan yang banyak. Dan jawaban yang benar adalah membuat daftar pertanyaan yang banyak. Sahabat-sahabatku semua, kembali kita ke soal berikutnya. Hal-hal berikut yang tidak boleh dilakukan pewawancara saat sedang melakukan wawancara adalah menghormati petunjuk narasumber, mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, meminta mengulangi jawaban dari narasumber, mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. Dan jawaban yang benar adalah meminta mengulangi jawaban dari narasumber. Itu jawaban yang benar. Hal-hal berikut yang tidak boleh dilakukan pewawancara saat sedang melakukan wawancara adalah meminta mengulangi jawaban dari narasumber. Kemudian soal berikutnya, orang yang memiliki informasi yang kita butuhkan disebut dengan orang penting, pewawancara, narasumber, atau tokoh. Dan jawaban yang benar adalah narasumber. Ya. Jadi orang yang memiliki informasi yang kita butuhkan disebut dengan narasumber. Kembali lagi ke soal berikutnya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat titik-titik terlebih dahulu dengan narasumber. Jadi isi titik-titik itu dengan berita palsu, pertanyaan, jawaban, janji temu. Dan jawaban yang benar dari titik-titik itu adalah janji temu. Selanjutnya, soal berikutnya. Kalimat tanya dalam wawancara harus disusun dengan singkat dan jelas, singkat dan bertele-tele, bertele-tele dan jelas, panjang dan banyak. Dan jawaban yang benar adalah kalimat tanya dalam wawancara harus disusun dengan singkat dan jelas. Demikian berikutnya. Unsur paling penting dalam wawancara adalah pulpen, buku, narasumber, HP. Dan jawaban yang benar daripada unsur paling penting dalam wawancara adalah narasumber. Kemudian selanjutnya, setelah wawancara, maka kita harus membuat laporan wawancara, mencari narasumber, menghubungi narasumber, membuat pertanyaan. Dan jawaban yang benar dari setelah wawancara, maka kita harus membuat laporan wawancara, jawabnya. Kemudian kembali lagi kita ke soal berikutnya. Jika ingin mendapatkan informasi terkait Corona atau COVID-19, maka kita menghubungi tetangga, kepala sekolah, dokter puskesmas setempat, polisi. Dan jawaban yang benar daripada pertanyaan ini adalah
dokter puskesmas setempat. Selanjutnya, soal berikutnya, untuk mengetahui harga barang-barang di pasar, maka kita mewawancarai petani, pedagang, polisi, ibu. Dan jawaban yang benar adalah pedagang. Ya. Jadi untuk mengetahui harga barang-barang di pasar, maka kita mewawancarai pedagang. Selanjutnya, soal berikutnya, kata tanya yang tepat untuk menanyakan pekerjaan atau yang sedang dilakukan adalah siapa, berapa, bagaimana, apa. Jadi jawaban yang benar adalah apa, ya. Jadi kata tanya yang tepat untuk menanyakan pekerjaan atau yang sedang dilakukan adalah apa. Demikianlah sahabat-sahabatku, soal-soal tes wawancara P3K untuk tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya soal-soal ini, soal tes ini, bisa memberikan wawasan, manfaat, ilmu bagi sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin di sana-sini terdapat salah kata hilap dari saya pribadi, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.